Hai, back again di channel Koncoy, channelnya tukang edit. Seperti biasa di sini kita membahas tentang tips dan trik gimana cara pengeditan di Photoshop, mulai dari dasar, yang mudah, hingga yang paling sulit di dalam Photoshop. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang gimana cara membuat stempel di Photoshop. Terdengar mudah, tapi nggak semua orang tahu gimana cara pembuatan stempel di Photoshop, terutama yang dalam bentuk lingkaran gitu. Untuk itu video ini dikhususkan buat kalian yang nggak ngerti nih gimana cara pembuatan stempel di Photoshop. Dan langsung saja, biar nggak lama-lama kita mulai video ini. Dan jangan lupa, kita let's check down. Oke, sebelum memulai video ini teman-teman bisa download dulu file di bawah ini untuk mendownload file PSD-nya. Karena saya sudah ada file PSD-nya. Jadi mana tahu teman-teman ingin nge-review file yang saya gunakan, kalian bisa download file di bawah ini. Dan kalian bisa kunjungi channel Koncoy terlebih dahulu karena di sana banyak video tentang tips dan trik pengeditan di Photoshop dan dijamin kalian yang mengikuti video ini akan mahir dalam menggunakan Photoshop. Jangan lupa aktifin notifikasinya dan setiap video terbaru jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana cara pengeditannya. Di sini stempelnya kayak gini ya, Dinas Pendidikan Kota Medan. Sebenarnya stempel ini tuh simple ya, lingkaran seperti ini, tapi di tengahnya ada kotak seperti ini ya, ada bacaan Kota Medan. Lalu di sini ada lingkaran, setengah lingkaran gitu. Untuk itu, biasa dalam pengeditan di Photoshop, stempel itu sekitar 5-6 cm gitu. Tapi di sini kita akan buat di bagian ukuran tengah-tengah lah, 6 cm. Jadi ibaratnya kita ingin membuat stempel ukuran 6 cm. Untuk itu kita akan buat lembar kerja baru di Photoshop. Di sini kita bisa klik create new. Lalu di sini di bagian width-nya kita ganti cm ya. Nah, di sini width-nya 6 karena kita membuat 6 kali 6. Di sini height-nya 6. Resolusinya sebenarnya resolusinya tuh cuma 300, tapi karena ukuran stempel tadi kecil dan kita ingin melihat lebih detail desain stempelnya, kita bisa atur menjadi 500 resolusinya. Dan create. Oh iya, di sini saya menggunakan Photoshop CC 2021. Jadi buat teman-teman nih yang menggunakan Photoshop versi CS3, CS6 yang dalam pengeditan ini tidak menemui fitur tool yang saya gunakan, maka saya sarankan untuk mengupdate di Photoshop CC 2015 ke atas. Oke. Setelah terjadi lembar kerja baru seperti ini, yang pertama kali kita buat yaitu di sini kita akan buat lingkaran terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke sini ya, ellipse tool. Kemudian kita buat lingkaran seperti ini. Kita bisa tahan shift supaya dia lingkarannya pas lingkaran gini ya. Kira-kira seperti ini, lalu kita lepas ya. Setelah jadi seperti ini, kita perhatikan di bagian fill dan stroke-nya. Kita close bagian fill-nya ya. Lalu stroke-nya di sini kita buat misalnya 5, enter. Maka secara otomatis sudah ada garis pinggirannya seperti ini nih. Kalau udah ada garis pinggirannya seperti ini nih, kita bisa pindahkan. Di sini ada bacaan auto select ya. Kita matikan dulu fitur auto select biar nggak auto select ya. Di sini bagian ellipse ya. Oke, di sini kita buat lingkaran luarnya. Kita tahan kontrol, kita klik di bagian background, lalu kita klik tengah supaya lingkaran tadi berada di tengah-tengah dari lembar kerja tersebut. Setelah seperti ini, kita akan buat lingkaran di dalam lingkaran lagi. Jadi di bagian ellipse ini kita bisa Ctrl J, lalu kita tekan Ctrl T untuk pre-transform ya. Kita kecilkan seperti ini. Jadi kita akan buat lingkaran dalamnya nih kayak gini kira-kira. Lalu kita klik 2 kali. Setelah menjadi seperti ini, selanjutnya kita akan buat lingkaran luarnya ya. Kita akan buat bacaan di sini Dinas Pendidikan. Kita akan buat bacaan Dinas Pendidikan. Oh iya, di sini kita tahan kontrol, kita klik ellipse lagi. Di sini kita pergi ke sini ya, ellipse tool. Lalu di bagian stroke-nya, di bagian ketebalannya kita bisa atur nih. Misalnya 10. Jadi dia lebih tebal nih garis pinggirannya. Misalnya 15. Enter. Maka secara otomatis garis pinggir dari lingkaran tersebut jadi lebih tebal kayak gini nih. Jadi lebih bagus ya. Kita buat nama dalamnya ini lingkaran dalam.
lingkaran dalam. Lalu yang ini lingkaran luar. Lingkaran luar. Enter. Oke. Setelah seperti ini kita akan buat bacaan dinas pendidikan tadi ya, mengelilingi sini. Untuk itu kita akan gunakan garis ellipse tool bantu ya, garis bantu dari ellipse tool untuk membuat teks melingkar. Jadi kita buat seperti ini, kita tahan shift, kita kira-kira seperti ini ya. Nah, ini garis yang di tengah ini untuk garis bantu aja. Ctrl T, kita kecilkan sedikit ya, seperti ini. Kemudian kita gunakan namanya horizontal type tool, kita klik di sini. Kita klik. Maka secara otomatis teks tersebut akan mengelilingi lingkaran ellipse tadi. Kita ketikkan Ctrl A, kita hapus ya, dinas pendidikan. Ctrl plus enter. Maka secara otomatis dia akan jadi seperti ini. Kita klik di sini, kita Ctrl A untuk menyeleksi semuanya, kemudian size dari fontnya kita perbesar, misalnya 21, enter. Ini kan nggak pas tengah nih, kita atur nih tengahnya menggunakan yang namanya direct selection tool. Oke, kita tarik ini garisnya ke tengah seperti ini ya. Oke, ini kan terlalu ke pinggir nih, ke pinggir garis nih. Kita tahan kontrol, kita seleksi kedua layar ini ya, dinas pendidikan sama ellipse tadi, kita Ctrl T, kita kecilkan sedikit. Maka dia akan mengecil seperti ini. Oke. Lalu ellipse tadi udah bisa kita hapus sebenarnya. Maka secara otomatis sudah ada nih garis lingkaran seperti ini nih. Jadi ellipse tadi berguna untuk membantu si teks tadi mengikuti pola si ellipse tadi. Jadi teksnya akan melingkar seperti ini dengan bantuan si ellipse tool tadi. Kita Ctrl A, kita kemudian pergi ke text property di sini ya, karakter. Kita kasih spasi di sini sekitar 100 ya, kira-kira. Enter. Oke, lalu kita bisa klik checklist di sini. Oke. Maka secara otomatis bacaan dinas pendidikan udah selesai kita edit seperti ini. Kemudian kita lihat lagi teksnya ya. Di sini ada gambar bintang sumut. Untuk itu kita akan buat garis bantu untuk bacaan sumutnya ya di sini. Kita gunakan lingkaran luar, kita Ctrl J. Maka akan ada kayak gini nih, layar lingkaran luar copy. Kita Ctrl T, kita kecilkan sedikit. Kira-kira mana ya? Segini lah. Segini. Oke, klik 2 kali. Lalu kita tekan horizontal type tool. Kita arahkan aja nih ke lingkarannya. Oke, kita ketikkan sumut. Sumut. Ctrl plus enter. Oke. Kita gunakan direct selection tool. Karena fontnya terbalik, kita naikkan ke atas seperti ini. Oke. Dia terlalu rapat ya ke dalam. Jadi kita klik di bagian layar sumut, lalu kita klik di bagian layar lingkaran luar copy. Keduanya secara bersamaan menyeleksi, kita Ctrl T, kita perbesar nih kayak gini. Jadi dia lebih jauh ke garis lingkaran di dalam ini. Klik 2 kali. Kita klik di bagian layar sumut, kemudian kita kecilkan nih fontnya karena udah terlalu besar. 21 aja ya, kita samakan, enter. Oke, setelah sama seperti ini, kita bisa atur jaraknya misalnya 120. Kurang jarak ya, misalnya 200, enter. Ctrl plus enter. Oke. Maka dia udah selesai nih bacaan sumutnya seperti ini. Oh ya, ini fontnya asal aja tadi ya. Di sini saya menggunakan Poppin. Sebenarnya nggak mesti Poppin, kalian bisa gunakan font yang lain kayak Arial, Montserrat dan lain-lainnya. Bebas, yang penting dia font tegas dan tegap seperti ini. Oke, udah jadi kayak gini nih. Gampang nih. Oke, kita hapus layar lingkaran luar copy tadi ya sebagai garis bantu tadi. Oke, udah selesai nih. Kemudian kita kan di sini nih ada bintang nih. Bintang-bintang. Kita bisa ngambil bintangnya dari Google aja. Misalnya Star Vector.
Oke, kita ambil bintangnya. Ah, ini kan ada bintang nih. Ah, ini kan ada bintang nih. Kita save, simpan, lalu simpan. Oke. Lalu kita drag ke bagian Photoshop lagi. Klik 2 kali. Ah. Kita gunakan yang namanya Quick Selection Tool. Kita klik di bagian bintang. Oh, Magic Wand Tool. Nah, klik di bagian bintang, maka dia akan menyeleksi di bagian bintang aja nih. Lalu kita Ctrl plus C. Kita matikan layarnya. Nah, maka secara otomatis tinggal gambar bintangnya aja nih kayak gini. Oke, kita Ctrl T. Klik 2 kali, lalu kita letakkan sini Ctrl plus T. Oke, kemudian di sini kita tahan Alt, kita drag ke samping nih sambil tahan Shift supaya lurus tegak seperti ini. Kita kopikan ya. Nah, maka dia udah ada 2 bintang nih kayak gini. Dinas pendidikannya kurang tengah ya. Kurang tengah, kita gunakan Direct Selection Tool lagi. Kita geser-geser lagi sini ya. Nah, kira-kira udah tengah nih kayaknya. Oke, kita lepas. Oke, untuk bagian lingkaran luar nih udah selesai nih. Tinggal bagian di tengahnya aja yang belum kita selesaikan. Dan cara ini udah hampir 80% selesai. Oke, kemudian di sini nih di bagian tengah nih ada bacaan namanya Kota Medan. Tinggal kita buat aja bacaan Kota Medan ya. Di sini di bagian lingkaran dalam nih ya. Ini kan lingkaran dalam nih yang kecil nih. Ah, kita akan buat kayak garis terpotong gini nih. Dengan cara apa dia? Kita akan gunakan dengan menggunakan Rectangle Tool. Tapi di sini di pengaturannya kita gunakan Subtract From Shape. Sini ya. Kita seleksi nih. Ini kan tengah nih. Nah, tengah. Kita kira-kira aja nih seperti ini. Oke, kita hapus ya. Ah, maka secara otomatis dia akan terbelah tengahnya seperti ini. Jangan lupa kita berada di lingkaran dalam. Kemudian di bagian atas kita gunakan Subtract From Shape. Karena kalau kita nggak gunakan yang saya jelaskan tadi, dia nggak akan terbelah seperti ini. Kemudian tinggal kita ketikkan Kota Medan. Sini kita klik ya. Salah, kita gunakan Horizontal Tab Tool. Karena dia dekat kali sama teks, kita taruh di bagian agak luar nih. Sini nih misalnya. Kita ketikkan Kota Medan. Ctrl plus Enter. Kita pindahkan ke bagian tengah. Ya, di sini kita atur ya jaraknya 0. Ya, checklist di sini. Ctrl T. Nah, di sini kita kecilkan. Kita letakkan di tengah seperti ini. Oke. Bacaan tengah udah selesai ya. Kita tarik lagi ke atas, Ctrl T. Tarik ke atas, tahan Shift lagi juga. Oke, dia akan jadi seperti ini nih. Bacaan Kota Medan udah selesai nih. Di layar lingkaran luar kita bisa kopikan Ctrl plus C. Ctrl plus T lagi. Kita buat 2 garisnya seperti ini. Oke. Maka secara otomatis stempel tersebut sudah selesai kita edit. Hasilnya tuh kayak gini. Dan itulah tadi gimana cara pengeditannya. Mulai dari dasar-dasarnya kita mengedit menggunakan circle. Lalu kita gunakan rectangle untuk memotong di bagian tengah dan lain-lainnya. Sebenarnya cara ini simple. Tapi kebanyakan dari kita tidak terbiasa dalam menggunakan bantuan seperti elliptical tool untuk membuat teks melingkar tadi. Oke, itulah tadi tips dan trik gimana cara membuat stempel di Photoshop. Dan jika kalian bertanya lagi gimana cara mengedit yang ini, kalian bisa komen di video di bawah ini. Cukup sekian tutorial pada hari ini, dan saya Dede Gunawan, dan thanks for watching. Till next time, enjoy.